أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tiga sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa lahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Jumat di Masjid Hasanuddin Majdi ini. Kita baru saja melaksanakan salat maghrib berjamaah. Insyaallah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah pada kesempatan waktu kurang lebih 33 menit lagi kita manfaatkan untuk kita isi kajian-kajian agama Islam yang tentu ini sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita agar duduknya kita di rumah Allah ini bernilai ibadah, bahkan ditulis sebagai nilai ibadah solat. Maka Nabi Muhammad SAW melarang maksudnya setelah solat masuk masjid, melarang duduk dengan posisi tangan di jari jemari dimasukkan. Jadi setelah duduk kita jangan memasukkan jari jemari kita. Itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat di masjid, di luar masjid tidak masalah. Pada saat di masjid setelah melaksanakan sholat, jangan memasukkan jari jemari
Tapi memang memasukkan jari jemari ini dasar nyaman benar. Simpun rasanya. Simpun. Ada beberapa hal yang Nabi Muhammad SAW melarangnya. Di antaranya duduk dalam posisi bertekan kepada satu tangan atau dua tangan ke belakang. Rasul pernah menegur sahabat. Duduk, kemudian tangan diolah tongkat ke belakang. Baik satu tangan ataupun dua tangan. Jadi pada posisi duduk, kemudian tangan ke belakang. Ulun turun sedikitlah supaya kita jangan terlanggar. Biasanya nambah tongkat ke belakang tuh bersila, Pak. Kita bersila seberataan. Nah, pada saat bersila, Nabi melarang tangan kita ke sini. Nah, jadi bertongkat tangan ke belakang itu ditegur oleh Rasulullah SAW, atau dengan dua tangan ke belakang. Dengan dua tangan ke belakang. Atau pada saat mendengar khutbah, duduk dengan posisi seperti ini. Maaf parut tulun keganalan kada kau menyimpunakan. Jadi bapaluk tubuh lintuhut. Itu diantaranya posisi-posisi duduk yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertungkat ke belakang satu tangan atau bertungkat ke belakang dua tangan pada saat kita duduk bersila atau seperti duduk tahiyat awal dan seterusnya. Selain daripada itu silahkan kita duduk dibenarkan. Kenapa seperti ini kita sampaikan? Kita ingin dalam mencintai Nabi itu bisa mempraktekkan seperti apa yang Nabi ajarkan dan menjauhi seperti apa yang Nabi larang kepada kita. Apa yang Nabi larang kepada kita. Mungkin kalau kita mau mengoreksi apa nang dilarang nangka ini umpamanya. Apa? Jadi dilarang bertongkat ke belakang tangan. Apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul tidak mesti harus kita bisa baca dengan akal pikiran kita. Hanya orang yang berimanlah, kata Allah, yang mampu berkata sami'na wa ata'na. Jadi setiap yang datang dari Allah, setiap yang datang dari Rasul, orang beriman itu berkata sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Kami taat. Larangan itu hanya beberapa. Setelah itu bebas, kita dalam posisi duduk seperti apapun. Bapak-bapak hadirin, pada kajian malam hari ini ulun akan sampaikan tentang orang-orang yang tercatat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu golongan-golongan manusia yang mendapat murka dari Allah. Judulnya Mayyabghadullah minan nas. Siapa yang dimurkai Allah daripada manusia itu? Manusia yang dimurkai Allah itu siapa? Kita saling sedihan dalam kehidupan ini kalau Allah yang murka kepada kita. Sejuta orang murka kepada kita, Allah tidak murka, tidak masalah bagi kita. Karena yang kita harapkan keridhaan Allah. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan, siapa yang dalam kehidupan ini mengharap ridha Allah, sekalipun dibenci oleh manusia, tapi dia istiqomah dalam melakukan sesuatu yang mendatangkan Allah ridho kepadanya, maka Allah akan meridhoinya. Dan satu saat Allah akan buat manusia yang benci kepadanya itu untuk meridhoinya. Tapi pada saat dalam kehidupan ini berharap ridho manusia, tapi yang dibuatnya membuat Allah murka untuk mendapatkan keridhaan manusia, tapi Allah murka dengan itu. Tapi dilakukannya demi disayangi oleh orang banyak, maka Allah akan murka kepadanya, dan Allah buat orang yang meridhoinya itu nanti satu saat akan murka kepadanya. Jadi tujuan kita dalam hidup ini meraih ridha Allah. Kalau Al-Quran banyak mencatat orang yang dibenci oleh Allah, Al-Hadis yang sahih banyak menjelaskan orang yang dibenci oleh Allah, tentu kita hindari itu. Tentu kita menghindari agar kita tidak tercatat sebagai orang yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Ta'ala.
Karena Allah tidak pernah memberikan surga kepada orang yang dimurkainya. Tapi surga itu Allah berikan kepada orang yang disayanginya. Surga itu datang karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu turun karena ketaatan seorang hamba. Seorang hamba yang taat, Allah berikan rahmatnya. Dan surga itu datang dengan rahmat Allah. Tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan orang yang dimurkai Allah itu mendapatkan surga. Karena surga itu milik Allah 100%. Allah yang menentukan siapa yang harus menjadi penghuni-penghuni surga. Yang pertama, ghadaballahu 'alal yahud. Allah murka kepada Yahudi. Allah menyebutkan bangsa. Allah menyebutkan kelompok, tidak menyebutkan perorangan. Tapi nanti ada yang disebutkan perorangan. Biar kita sebutkan dulu siapa yang tercatat sebagai orang yang dimurkai Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, yaghdabullahu 'alal murtad an dinihi. Hadis Rasul menjelaskan, Allah memurkai orang yang murtad terhadap agamanya. Murtad itu orang yang muslim kemudian pindah agama. Baik dia sebelumnya sebagai orang yang non muslim, kemudian Islam, kemudian kembali lagi menjadi orang yang tidak Islam. Itu namanya murtad. Atau orang yang dari lahir sebagai seorang muslim, kemudian dia pindah agama, ini namanya murtad. Yaghdabullah 'ala man qatalal mu'min. Allah murka kepada orang yang membunuh sesama, kepada orang yang beriman. Allah murka kepada orang yang membunuh orang yang beriman, kecuali dengan hak. Dengan haknya apa? Pembunuhan dalam peperangan, pembunuhan dalam qisas. Orang yang membunuh dihukum dengan pembunuhan. Itu pembunuhan yang hak namanya. Tapi di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Furqan Allah mengatakan orang yang berdoa kepada selain Allah, walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahumul 'adzab yaumil qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Orang yang tidak berdoa kepada selain Allah Ta'ala, orang yang tidak melakukan pertumpahan darah, membunuh sesama muslim, orang yang tidak melakukan perzinahan, ketiga-tiganya ini termasuk orang yang diakui Allah sebagai ibadur rahman, sebagai hamba Allah yang maha pengasih. Wa may yaf'al dzalik, tapi apabila dilakukan yang demikian, dia melakukan berdoa kepada nama selain Allah, dia melakukan pertumpahan darah, membunuh sesama muslim, kemudian dia melakukan perzinahan, yudha'af lahumul azab, Allah akan melipat gandakan azab kepadanya dan dia kekal dalam kehinaan. Yudha'af lahumul azab yaumil qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Allah melipat gandakan azab kepada mereka pada hari kiamat dan dia kekal di dalam kehinaan. Illa man taba, kata Allah, kecuali orang yang mau bertaubat setelah itu, wa amana, dan beriman setelah itu, wa amila amalan salihah, dan dia melakukan amal soleh setelah itu. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka kepada mereka Allah menggantikan kejahatan-kejahatan itu dengan kebaikan. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengampun. Allah menggantikan kejahatan yang besar itu dengan kebaikan, dengan syarat mau bertobat, mau beriman, mau beramal soleh. Apa tadi tiga besar itu? Berdoa kepada selain Allah, membunuh jiwa kecuali yang hak, dan melakukan perzinahan. Sebelum kematian itu datang, pintu taubat masih terbuka. Yaghdabullah 'alal mutawalli yaumaz zahfi.
Allah murka kepada seseorang yang lari pada hari pertempuran. Ini kebiasaan orang munafik, lari. Jubun namanya. Nabi berdoa agar jangan ditimpakan sifat jubun. Jubun itu pengecut. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan kau titipkan di dalam hatiku sifat pengecut dan sifat kikir. Allah murka mayyabghadul ansor, kepada orang yang memurkai orang Ansor. Siapa orang Ansor itu? Sahabat Nabi. Allah murka kepada seorang yang murka kepada sahabat Ansor. Jaminan khusus kepada sahabat-sahabat Ansor, orang yang memiliki hati yang tulus, tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak ada karabat, tidak masing-masing mengenal. Tapi begitu datangnya muhajirin, mereka sambut dengan hati yang lapang. Mereka berbagi, mereka ajak ke rumahnya masing-masing untuk makan bersama di rumahnya. Ini hati-hati orang yang Ansor. Bahkan menurut cerita, mungkin satu kali hanya dalam kehidupan ini, menurut cerita, bagi yang memiliki istri lebih daripada satu, kemudian sahabatnya yang dari muhajirin datang tanpa membawa istri, mereka rela, setelah berkonsultasi dengan istrinya, rela menyalahkan salah satu istrinya. Kemudian ditalaknya, habis masa iddahnya, dinikahi oleh orang-orang muhajirin. Dinikahi oleh orang muhajirin. Dan orang muhajirin disuruh memilih. Ini hati-hati orang Ansor itu luar biasa. Ada lebihan pada satu, saudaranya dari muhajirin datang, pilih nang mana di kami nang ikam hendak, nyaman ku selesaikan. Luar biasa. Orang yang membenci Ansor, orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Ansor itu orang-orang muslim Madinah yang masuk Islam setelah datangnya Rasul berhijrah. Dan sebelum Nabi datang berhijrah, setelah para pasukan hijrah yang pertama dipimpin oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka jangan berani macam-macam berkomentar kepada sahabat kalau kita tidak memiliki cerita yang akurat, kemudian cerita itu bernilai kepada penghinaan kepada sahabat, maka janganlah kita ceritakan, karena mereka orang-orang yang luhur budinya. Mereka adalah orang yang beramal satu genggam kurma dibandingkan dengan kita emas seperti gunung Uhud. Masih tinggi nilai amal mereka daripada kita. Allah murka kepada yabghadullahul alim bid dunya al jahil bil akhirah. Allah murka kepada seorang yang alim tentang dunia tapi akhirat agama jahil. Dunianya alim, agamanya bodoh. Termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepada al-fahish wal mutafahhash, kepada perbuatan jahatnya dan orang yang melakukan perbuatan itu. Allah murka kepada al-ghanil mazlum, orang kaya yang zalim. Orang kaya yang zalim. Abghadur rijal ilallah al-adul hisam. Allah murka kepada seseorang yang penantang yang paling keras, orang munafik. Allah murka kepada orang yang man la yad'u, kada mau berdoa kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang kada mau berdoa kepada Allah, itu termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dianggap orang yang sombong. Tidak ada yang kita tidak memiliki keperluan dalam hidup ini dan meminta itu semua kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah murka kepada 3 golongan manusia. Siapa 3 golongan? Pertama, mulhidun fil haram, orang yang berbuat pelanggaran di tanah haram. Berangkat ke Makkah, ke Madinah, yang digawi pelanggaran, perbuatan-perbuatan yang tidak benar di kampung halaman dibawa sampai ke sana. Biasanya pelanggaran ini lebih besar kepada
tahayul dan khurafat. Karena di situ diceritakan tempat-tempat yang istimewa. Ada hubungannya dengan tahayul, ada hubungannya dengan khurafat. Kadang-kadang melihat burung dara aja bisa berdosa kita. Kenapa? Karena kita berpikir nang kada-kada. Ujar nang sekong, burung dara itu malaikat. Tahukah? Oleh karena itu burung dara di Makkah di Madinah itu kada ada berkurang. Itu malaikat. Ujar nang sekong burung jua kada malaikat kada. Ujar nang malaikat, coba lihat ya, adalah tahinya banyak ya tahinya. Pas subuh terlambat sidin, sholat hotel di Sapua, keluar dari hotel Sapua, sab sudah hibak, pas di teras hotel sholat. Di sana sarang burung. Rata sahut, at-tahiyyat, pak burung beheres ini. Nah, maka beherannya di tangan nang memedahkan burung tadi malaikat. Bebaya salam kawan nang dihiga, ini malaikat mana behera ikam jarnya. Khurafat, tahayyul, macam-macam. Yang kedua, Allah murka. Yang berikutnya, Allah murka kepada orang Islam. Kepada orang Islam yang masih ngotot memakai cara-cara jahiliyah. Maka kita harus tahu yang mana yang milik kita sebagai seorang muslim, yang mana yang peninggalan jahiliyah. Jahiliyah di Mekah dengan jahiliyah di Indonesia beda. Jahiliyah di Mekah penyembah berhala. Sebelumnya jahiliyah di Indonesia agama-agama yang hadir sebelum Islam datang. Budayanya, cara amalnya masih dipakai oleh orang Islam. Maka ini orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Orang Islam yang masih memakai cara jahiliyah. Kemudian Allah murka kepada orang yang melakukan pertumpahan darah kecuali dengan yang hak. Itu berapa banyak yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti maraton kita jelaskan satu persatu murka Allah seperti apa kepada Yahudi, murka Allah seperti apa kepada orang yang murtad, yang tentu hari ini tidak akan selesai. Di dalam Al-Quran paling tidak ada 25 macam Allah menjelaskan dari berbagai ayat sifat-sifat jelek Yahudi itu. Maka ranking pertama, Allah murka kepada Yahud, para Yahudi. Allah murka kepada Yahudi. Kalau kita boleh buka di dalam Al-Quran, ada beberapa macam yang Allah jelaskan. Paling tidak Allah menjelaskan ada 25 macam di dalam Al-Quran, mungkin lebih daripada itu, tentang sifat-sifat Yahudi yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Di antaranya mendustakan Allah. Yahudi itu mendustakan Allah. Boleh dibuka dalam surah Al-Imran 85, surah Al-Imran 181, surah Al-Maidah ayat 18, surah Al-Maidah ayat 64, surah At-Taubah ayat 30. Satu masalah aja di berbagai surah Allah jelaskan. Yahudi itu dimurkai Allah karena mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifatnya. Yang kedua, Yahudi itu senang berbohong. Dengan kebohongan itu Allah murka kepadanya. Maka lawan Yahudi itu jangan pernah berjanji. Tidak ada janji Yahudi itu yang ditepati. Korban-korban Yahudi orang Palestina itu korban janji Yahudi. Selalu aja yang dijanjikannya itu dikhianati. Yahudi senang dengan kebohongan. Allah jelaskan dalam Al-Maidah ayat 41 ayat 42. Surah nomor 5. Yahudi ingkar terhadap Allah, mendustakan Allah, ingkar terhadap Allah Ta'ala. Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 13. Insyaallah pian bisa buka seorang. Mudahan yang mencatat itu buka sendiri. Nanti dalam Al-Quran terpampang begitu besar kemurkaan Allah terhadap Yahudi itu.
Yahudi dimurkai Allah, membangkang terhadap Rasul. Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 55, surah Al-Maidah ayat 24, surah Al-Maidah ayat 70. Yahudi itu membunuh para nabi, tidak satu orang nabi dibunuhnya. Para nabi-nabi terdahulu dibunuh oleh orang Yahudi. Allah murka dengan perbuatannya itu. Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 61. Yahudi itu pengkhianat dengan perjanjian. Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 100. Yahudi itu senang dengan kerusakan di muka bumi ini, apalagi milik orang lain. Dia amburadulkan, dia rusak serusak-rusaknya. Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah 64. Yahudi senang melihat orang lain hancur. Allah jelaskan dalam surah Ali Imran 69 dan Ali Imran 118. Benci dengan kesenangan dan kebahagiaan orang lain. Sebenarnya sifat ini selain daripada Yahudi banyak juga yang memiliki. Yahudi sangat benci melihat orang senang. Ini penyakit hati, Pak. Ada penyakit hati manusia yang berpenyakit. Penyakitnya sakit hati apabila melihat orang senang, bahagia melihat orang sengsara. Tapi Nabi Muhammad apa sifatnya? Ajizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi orang yang paling menderita apabila melihat penderitaan orang lain. Apabila melihat orang menderita, Nabi sangat menderita dengan penderitaan orang itu. Nabi adalah orang yang selalu menginginkan orang ini selamat di muka bumi. Dan dibuktikan dakwah Rasul itu tidak tanggung-tanggung. Sampai orang menjelang sakaratul maut pun didakwahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang mati masih didakwahi oleh Nabi. Pamannya Abu Talib, Nabi tetap berharap agar pamannya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampai menjelang kematian pun masih ditawarkan Nabi agar pamannya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi hidayah bukan milik Nabi, tapi hidayah milik Allah. Sehingga sampai akhir hayat pamannya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Rasul adalah orang yang selalu mendakwahi. Dengan dakwahnya itu dia menginginkan manusia itu selamat. Bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang yang beriman, raufun, pemaaf, penyantun, rahimun, penyayang. Orang Yahudi senang dengan kehancuran, berpesta di atas kehancuran, kemelaratan orang lain. Benci melihat kesenangan orang lain. Ali Imran 120. Menganggap dirinya paling benar. Yahudi, kesombongan. Surah An-Nisa ayat 49. Licik dan menutupi kesalahan dirinya yang lebih besar daripada kesalahan orang lain. Al-Baqarah 65. Mementingkan diri sendiri. Al-Baqarah 96, Ali Imran 75, Ali Imran 119. Menghalalkan segala cara. Yahudi itu berusaha menghalalkan segala cara. An-Nisa 160, 161. Rakus dunia, takut mati, juga sifat Yahudi. Al-Baqarah 96. Yahudi itu pengecut. Al-Hasyr 14. Yahudi itu kikir. An-Nisa 53, At-Taubah 34. Yahudi itu tidak beradab apabila berbicara, memotong pembicaraan tanpa etika, tanpa permisi.
maka dia tidak bisa dibawa dalam forum rembuk, forum rapat. Orang Yahudi itu tidak beradab dalam berbicara. Allah jelaskan di dalam Al-Baqarah 93. Berlomba-lomba dalam permusuhan dan dosa, itu yang dilakukan. Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah 62. Hatinya lebih keras daripada batu. Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah 74. Senang dengan perselisihan dan perdebatan. Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah 247. Memiliki sifat munafik. Yahudi itu orang yang sangat memiliki sifat munafik. Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah 14 dan 44. Menjual ayat-ayat Allah. Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah 41. Tidak senang dengan kebenaran. Al-Maidah 78 dan 79. Menyembunyikan kebenaran dalam surah Al-Baqarah 46. Memalsukan kitab-kitab Allah. Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah 75 dan 79. Yahudi memalsukan sifat-sifat Allah. Allah jelaskan kitab-kitab Allah, maaf. Allah jelaskan dalam 75, 79 Al-Baqarah. Allah jelaskan dalam ayat 13 surah Al-Maidah. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim summa yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi samanan qalila wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Al-Baqarah 79. Itu termasuk di antara sifat Yahudi yang Allah ceritakan. Celaka orang yang menulis-nulis kitab Allah dengan tangan-tangannya, merubah kitab Allah dengan tangannya, maka Taurat itu tidak aman lagi, tidak steril lagi, dirubah dengan tangan-tangan Yahudi. Mereka merubah kitab-kitab Allah. Celaka orang yang menulis kitab-kitab Allah dengan tangan-tangannya. Summa yaquluna hadza min 'indillah. Kemudian dia berkata, ini datang dari Allah Ta'ala. Celaka karena tulisan-tulisannya. Wailum lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celaka dengan apa yang diusahakannya dan apa yang diperbuatnya. Satu ayat 79 Al-Baqarah, Allah menyebutkan celaka itu 3 kali. Kepada siapa? Kepada si Yahudi yang merubah-rubah sesuatu dari Allah, dikatakan datang dari Allah Ta'ala. Kalau Yahudi seperti itu, sudah jelas dalam Al-Quran, Allah jelaskan. Tapi bagaimana dengan orang hidup di akhir zaman? Dia menulis-nulis sesuatu, kemudian ditawarkan kepada umat sebagai sebuah amal, dan dia katakan kepada umat, jika kalian mengamalkan apa yang kutulis ini, maka Allah akan memberikan begini, begini, begini. Sebuah amal yang ditulisnya dengan tangannya. Maksudnya tidak ada pada masa Nabi dan sahabat, tapi dia berani mengatakan ganjarannya kayak ini, kayak ini. Bapak hadirin, artinya sifat itu mirip dengan apa yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Bapak, ibu-ibu, itu diantaranya sifat-sifat Yahudi yang tercantum di dalam Al-Quran. Mungkin lebih banyak lagi daripada itu. Jadi kemurkaan Allah beralasan banyak kepada Yahudi. Kelompok mereka lah yang paling banyak membunuh nabi-nabi, utusan Allah Ta'ala. Kelompok mereka yang paling banyak menyampaikan kebohongan-kebohongan, ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, khianat terhadap perjanjian. Orang Yahudi tidak bisa diajak berjanji, senang melihat kehancuran, sakit hati melihat kesenangan orang lain, menganggap dirinya paling benar.
licik dan menutupi kesalahan, tidak beradab dalam berbicara, tidak beretika dalam musyawarah, seenaknya memotong pembicaraan orang lain. Ini termasuk sifat-sifat Yahudi yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Menghalalkan segala cara dalam berusaha dan bekerja, juga sifat-sifat Yahudi yang banyak terbawa kepada kita, yang banyak terbawa kepada umat ini, yang meniru-niru dengan sifat-sifat yang kotor itu. Kemudian rakus dengan dunia, takut mati, seolah-olah dia seorang pemberani, padahal Yahudi itu pengecut, kata Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Yahudi itu kikir, Yahudi itu selalu bermusuhan dengan siapapun, hati lebih keras daripada batu, senang dengan perdebatan, memiliki sifat munafik, menjual ayat-ayat Allah, memalsukan kitab-kitab Allah Ta'ala. 25 macam keburukan Yahudi. Dengan itu Allah murka kepada mereka, dan luar biasa murka, setinggi-tinggi murka Allah kepada Yahudi. Kemurkaan yang berikutnya, orang yang murtad, insyaallah esok pagi disampaikan di Masjid Al-Jihad. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syuting sana nggak ya? Syuting ke sana. Izin kan? Izin Selamat belum kaki aja pun sudah. Syuting syuting bermon ya. Kalau nyaman orangnya, sekejanya gitu. Bisa gini. Kalau nyaman kan, seakan doangan. Ini video yang ini gua CD dana itu bisa betul bisa kali enggak yang ideal harganya cuma itu ini yang dari kamu kita tunggu postingan di beta tutup rusak tutup itu aja kamu foto jalan itu berapa itu kaset itu kan 3.000 ya 3.000 kita 5.000 kan cuma kita editnya tuh waktunya harus ini kan begitu ya